Ini adalah video ketika Realme balik ke jalan yang benar. Kenapa? Karena dari harga Realme 8 5G ini jadi HP 5G termurah pas awal launching, sama kayak Realme pas awal-awal muncul di sini. Mereka ngasih harga murah dengan spek kencang, dan sebenarnya HP ini itu mirip-mirip sama Realme 8 4G yang harganya sedikit lebih mahal, 3.599.000. Sedangkan ini cuma 3.199.000. Tentu yang jadi jualan dari HP ini ya 5G-nya. Tapi sayang, gue nggak bisa ngecek seberapa kencang sinyal 5G-nya karena di daerah sini belum ke cover sinyal 5G. Jadi ya udah deh, kita bahas desainnya aja dulu yang udah nggak ada lagi tag dare to lip di bagian backdoor. Gue seneng sih jadi lebih simpel, tapi ini balik lagi ke selera karena kemarin ada yang komen di video Realme 8 katanya malah yang membuat saya beli gara-gara tulisan itu. Jadi ya emang ada yang suka dan ada juga yang nggak suka. Materialnya dia pakai bahan plastik yang terlihat kayak kaca loh, berkat finishing glossy gitu. Kelihatan mewah lah, tapi tentu ninggalin sidik jari finishing kayak gini. Ya bisa diatasi biar gak ninggalin sidik jari, tinggal pakein case yang dapat dari dalam box. Kalau layarnya berukuran 6,5 inci, panel IPS, resolusi Full HD Plus dengan 90Hz refresh rate. Gak ada yang spesial sih, karena rata-rata di harga segini minimal 60Hz dengan panel AMOLED atau 90Hz dengan panel IPS. Buat dipakai nonton, oke-oke aja, gue nyaman, gak ada keluhan, warnanya oke, apalagi dia udah support Widefine L1 buat nonton Netflix di resolusi Full HD. Walaupun cuma punya mono speaker, tapi asik-asik aja buat denger lagu, kecuali dipakai gaming, berasa kurang aja experience-nya. Tapi tenang, ada port 3,5 mm audio jack nih. Gaming wajib banget pakai headset, apalagi game FPS kan. Kalau dipakai di bawah sinar matahari, gak perlulah nutup-nutupin pakai tangan karena brightness-nya udah cukup banget, 480 nits dan maksimal 600 nits kalau auto brightness-nya nyala di sinar matahari yang lagi terik. Dan layar IPS gak mungkin pakai fingerprint in display, jadi fingerprint-nya ini side mounted, ada di bagian unlock button. Lebih enak kayak gini sih, jadi kalau kita mau hidupin ya langsung tempel aja, cepat dan presisi, seamless. Realme 8 5G ini pakai prosesor baru, MediaTek Dimensity 700 5G dengan fabrikasi 7 nanometer, RAM 8GB, storage 128GB yang bisa diekspansi pakai microSD dan ada NFC. Gue baru ngerasa sih enaknya pakai HP yang udah support NFC karena baru ini kepake banget kalau kehabisan saldo e-money di jalan tol bisa langsung top up aja lewat Tokped. Ya karena sebelumnya gue jarang pakai e-money. Untuk skor Antutunya dia lebih tinggi dibanding Realme 8 bahkan Realme 8 Pro. Dapat skor 302.000. Tapi secara penggunaan ya hampir sama aja. Game Mobile Legends dapat settingan high dan bisa high frame rate. Terus kalau PUBG Mobile dapat grafis smooth ultra dan HDI. Bisa di-unlock ke smooth extreme kalau pakai GFX tool. Sensor gyronya aman, tanpa delay, dan dipakai gaming selama 3 jam suhunya cuma hangat standar gaming dan minim dari frame drop. Bahkan gue gak notice kalau ada frame drop yang bikin nge-lag atau stuttering. Tapi kalau game Genshin Impact di settingan lowest 60 fps ini rata kiri ya, dipakai sejam aja udah sering ketemu frame drop ketika lagi war dan suhunya juga panas. Ya wajar sih, flagship pun masih kewalahan. Maklum, game ini berat. Baterainya yang badak 5000 mAh ini awet banget cuy, sumpah. Gue pakai wifi dan colok SIM card bisa tahan seharian bahkan sampai 2 hari di pemakaian santai. Gue bisa dapat screen on time 8 jam dalam sehari di pemakaian gue kayak buka sosmed, nonton Netflix, dan gaming tipis-tipis. Tapi kalau dipakai full gaming bisa dapat 6 jam dalam sehari. Lama sih itu, rata-rata kita main game gak ada kan yang sampai 6 jam secara non-stop. Gue aja paling-paling tahan tuh sekitar 2 jam lah. Tapi nggak tahu juga gimana sama kalian. Coba komen aja di bawah, rekor kalian main game secara non-stop itu bisa tembus berapa jam. Sayang aja sih, di Realme 8 5G ini ngecasnya cuma support 18 watt. Biasanya kan Realme selalu ngasih fast charging di atas 30 watt. Contohnya Realme 8 Pro, itu dia 50 watt. Ya mungkin margin ya, harganya murah, yang jadi jualan juga kan si 5G-nya itu. Jadi di bagian charging dipangkas ke 18 watt. Buat ngecas baterai 5000 mAh ini bisa sampai 2 jam 5 menit dari 6% ke 100%. Tapi yang gue suka di Realme UI 2.0 ini ada optimize night charging.
Jadi kan ini HP bisa tahan seharian. Biasanya di malam hari baterainya udah low kalau pemakaian berat. Nah, buat ngecasnya ya ditinggal tidur aja, karena fitur Optimize Night Charging ini bakal bikin ngecasnya lama. Pas di jam 6 pagi, ketika kalian bangun baterainya baru keisi penuh di 100%. Fungsinya apa? Tentu untuk memperpanjang umur baterai biar gak overcharge secara terus-terusan. Selain itu masih banyak lagi fitur-fitur yang gue suka, kayak ngatur jam berapa HP kalian otomatis mati dan jam berapa bakal otomatis hidup lagi. Dan itu bisa kalian atur mau jam berapa aja. Terus ada fitur game space juga, game assistant, bullet notifnya yang nampilin notif secara running text gitu biar gak ganggu ketika gaming dan gak ketinggalan juga info yang penting. Ini tuh mirip kayak di Oppo Reno series. Nah, sekarang kita bahas kameranya. Layout ala kekinian, kelihatan kayak 4 kamera yang sebenarnya dia cuma ada 3 kamera aja. Satunya itu cuma tulisan AI, bukan lensa. Gimmick yang membagongkan, tapi ya strategi Realme lah biar kelihatan 4 kamera. Kalau hilang satu juga kopong kan gak enak dilihat. Yang absen di sini kamera ultrawide-nya. Sayang banget kenapa harus ultrawide yang dihilangin. Kenapa nggak kamera makro aja? Karena jarang dipakai juga kan. Beresolusi 48 megapiksel lensa utama, 2 megapiksel lensa makro, dan lensa depth. Untuk hasil fotonya seperti biasa, ciri khasnya Realme dengan hasil yang tajam sampai 2 kali zoom. Kecuali 5 kali zoomnya ya kualitas sudah pasti menurun sih. Maklum cuma digital zoom aja, jadi hasilnya emang gak jomplang dari white balance dan juga warna. Tapi masih layak lah buat diupload ke sosmed untuk ngeliatin hasil foto dari jarak jauh atau sekedar lihat info buat kaum mager. Dynamic range-nya oke aja karena ada beberapa hasil foto yang HDR-nya nggak kekontrol. Padahal ini foto dijepret di sore hari. Apalagi pas matahari lagi terik kan, biasanya jadi lebih parah. Tapi di mode portrait, dynamic range-nya malah bagus. Bahkan lebih bagus di mode normal. Karena ya emang processing di mode portrait itu lebih dalam sih. Dia ngurangin highlight. Terus separasi antara objek dan background juga rapi. Kecuali di bagian rambut aja. Yang nggak gue suka tuh skin tone dari kamera depan. Entahlah, hasil selfie dari tiap HP Realme yang udah gue coba itu nggak konsisten. Kadang skin tone-nya kemerahan kayak gini, kadang juga benar. Ya tergantung situasi pencahayaan. Tips aja nih, kalau mau foto selfie itu maskernya dibuka aja dulu. Karena kemarin pas gue nyoba, AI-nya nggak ngedetek muka manusia. Hasilnya parah banget, muka gue kayak badut cuy. Putih doang gini, bahkan gue turun exposure-nya juga masih kacau. Tapi pas maskernya udah dibuka, baru bener nih. Lagi situasi PPKM kayak gini, sebaiknya untuk foto selfie di rumah aja. Untuk di malam hari, mode night mode-nya kurang bagus karena grain-grain dari noise-nya yang di bagian langit sini tuh masih ada, jadi belum clean aja. Tapi selain itu hasilnya bagus kok. Tetap ada filter-filter bagus di Realme 8 series kayak Cyberpunk, Flamingo, dan lain-lain. Sedangkan untuk hasil videonya dia cuma support di resolusi 1080 30 fps aja yang hasilnya kurang stabil. Bisa diatasi sih pakai mode Ultra steady-nya biar stabil, walaupun emang ya sedikit goyang dari hentakan kaki kalau ngerekamnya sambil jalan. Oke, ini adalah hasil kamera depan dari Realme 8 5G di resolusi 1080 30 fps doang mentoknya. Dia nggak bisa 60 fps. Kamera belakang aja nggak bisa, apalagi kamera depan ya kan. Nah ini tuh nggak stabil ya, karena memang nggak pakai mode Ultra steady-nya. Nah kalau ini baru pakai mode Ultra steady-nya. Dia emang hasilnya jadi nge-crop sih, lebih nge-zoom ya, tapi hasilnya jadi lebih stabil. Dan untuk dynamic range ya oke lah, nggak oke sih, maksudnya ya emang standar HP di harga segini tuh bakalan putih doang di bagian langit. Tapi kalau mau lihat hasil kondisi langit sekarang tuh lagi kayak gini tuh, kayak begitu.
Kesimpulannya, Realme 8 5G ini bisa jadi pilihan untuk yang mau upgrade ke HP 5G dan yang nggak mau gonta-ganti HP juga. Maunya beli sekali aja dan bisa dipakai sampai 4 tahun ke depan. Karena kalau sinyal 5G udah merata, ya kita nggak usah lagi dong upgrade ke HP 5G. Sisanya oke-oke aja, desain bagus, performa oke karena pakai prosesor baru, baterainya awet, ada NFC. Fitur-fitur dari Realme UI 2.0 juga banyak banget ya, overall gue nyaman. Kekurangannya cuma dikit dan gak jadi kendala yang berlebihan buat gue. Jadi ya segitu aja, semoga infonya bermanfaat dan yuk bantu kita menuju 100.000 subscriber. Silahkan klik subscribe di bawah sekarang juga, gue tunggu sampai 10 jam. Ya enggak dong. Ya gue Dayat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.